Babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Ini isim marfu yang ketiga dan keempat. Al mubtada'u mubtada' huwa adalah al ismul marfu'u, isim yang dirafa'kan. Al 'ari yang sunyi, anil awamilil lafziyati, sunyi daripada amil-amil yang nampak lafziyah, sunyi dari amil-amil yang diucapkan. Berarti ada amil itu namanya amil lafziyah, amil yang nampak, dan ada yang ma'nawiyah namanya, yang tidak nampak. Nah, yang tidak nampak inilah yang berada pada mubtada. Ya. Saya ulang, al mubtada huwa adalah al ismul marfu'u, isim yang dirafa'kan, al 'ari yang sunyi, anil awamilil lafziyati, daripada amil lafziyah, sunyi daripada amil lafziyah, amil yang nampak. Amil lafziyah, amil ma'nawiyah itu jadi ada pada dua tempat sebenarnya, pada mubtada dan nanti nama pada fi'il mudhari. Ya, kan tidak ada yang sebelumnya membuat dia menjadi rofa. Misalnya Zaidun qaimun, koma. Kalau mengatakan koma Zaidun dibalik, ini jelas Zaidun di sini rofa, yang bikin rofa adalah komanya. Tapi kalau Zaidun sekarang rofa, yang bikin rofa mana? Tidak ada. Maksudnya tidak ada yang nampak. Ini hanya keadaannya saja. Keberadaannya di awal Zaidun ini, itulah yang membuat dia itu menjadi rofa. Ibarat fi'il mudhari yang suruh. Yang suruh di sini tiba-tiba rofa. Yang bikin rofa mana? Nah. Yang suruh. Kalau mengatakan layang suro, ini nampak, ini lannya yang bikin nasab. Kalau mengatakan lam yang sur, ini sukun, nampak lamnya. Nah, antara yang suruh ini rofa, yang bikin rofa apa? Nah, ini namanya amil ma'nawiyah, amil ma'nawi, amil yang tidak nampak. Sunyinya namanya tajarrud ya. Sunyinya dari amil yang menasabkan dan menjazamkan, itulah yang membuat yang suruh menjadi rofa. Nah, sekarang Zaidun ini rofa. Apa yang bikin rofa? Namanya ibtida. Keberadaannya di awal itulah yang membuat dia menjadi rofa. Tidak ada amil sebelumnya. Beda dengan Zaidun yang ada pada koma Zaidun. Zaidun yang ada pada koma Zaidun, rofa, yang menyebabkan rofa adalah koma, dan itu kelihatan langsung. Tapi kalau yang ada pada Zaidun, nah, bukan dibalik, ada itu. Zaidun rofa, bikin rofa mana? Koma, enggak bisa. Ya. Udah Zaidun rofa dengan ibtida, namanya permulaan yang disebut dengan amil ma'nawiyah. Kemudian wal khobaru, dan khobar itu yaitu al ismul marfu', isim yang dirofakan, al musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Sama-sama dirofakan, ada itu. Nahu qaulika, contoh ucapanmu Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar, sama-sama rofa. Marfu' wa alamatu rafihi, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena kedua-duanya isim mufrad. Zaidun isim mufrad, qaimun juga isim mufrad. Wa zaidani qaimani, ini contoh mubtada juga. Antara mubtada dan khobar itu jadi harus mutabaqah namanya, sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, maka qaimunnya mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, qaimani, khobarnya juga tasniyah. Makanya bunyinya wazaidani qaimani. Ini tasniyah, wazaidani mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al alif, tanda rafa'nya alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Sim tasniyah. Apa itu sim tasniyah? Ma dalla ala isnai bi alifin wa nun
fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatil nasbi wal jar. Wa zaiduna qaimuna. Wa zaiduna qaimuna. Ini jamak. Az-zaiduna mubtada marfu'un. Wa alamatu rafihi tanda rafa'nya waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Jam'ul mudzakkharis salim. Jama' mudzakkharis salim kalau rafa' pakai waw. Apa itu jama' mudzakkharis salim? Ma jumi'a bi wawi wa nunin fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Ya, qaimuna khobar. Sama ada ya. Kemudian berikutnya wal mubtada'u kismani. Mubtada itu ada dua bagian, zahirun wa mudmarun. Mubtada yang terdiri dari isim zahir dan isim dhamir. Fa zahiru maka mubtada yang zahir ma taqaddama zikruhu. Apa yang sudah lewat penjelasannya, zikruhu. Penjelasannya, pengupasannya udah lewat. Ya mulai dari tadi zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Kemudian sekarang yang wal mudmar, yang musim dhamir, wal mudmaru isna asyara. Dan mubtada yang terdiri isim dhamir isna asyara, yaitu ada 12. Wahya yaitu ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, itu. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, hiya, huma, hum, hum, hunna. Ana saya, nahnu kami, anta engkau laki, anti engkau perempuan, antuma kalian dua laki dua perempuan, antum kalian banyak laki, antuna kalian banyak perempuan, huwa dia satu laki, hiya dia satu perempuan, huma dia dua laki dua perempuan, hum mereka banyak laki, hunna mereka banyak perempuan. Ya, itu udah mubtada ada itu. Pokoknya semuanya ini menjadi mubtada. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hum mubtada, al muflihun khabar. Ya. Qul huwallahu ahad. Huwa mubtada, Allahu huwallahu, qul huwa mubtada, Allahu mubtada, sani nanti namanya, ahadun khabar. Ya. Pokoknya yang 12 ini ya, jadi ya selalu menjadi mubtada. Allah berada di awal kalimat. Nah, contohnya, mana contohnya? Nah, qalika ana qaimun, ana mubtada. Qaimun menjadi khabar. Nahnu qaimuna. Nahnu qaimuna. Nahnu mubtada, qaimuna khabar. Ingat, kalau berbicara tentang dhamir, lupakan bab ma'rifat alamatul i'rab. Jangan ana mubtada marfu'un wa alamatu rafihi. Bingung terus. Kan ana punya itu. Apa tanda rofanya terus? Saya tanda rofanya alif. Alif dan jadi tanda rofa pada apa? Isim tasniyah. Ini bukan. Nah itu. Kalau berbicara tentang dhamir, lupakan bab ma'rifat alamatul i'rab. Gitu. Wa nahnu qaimuna. Nahnu mubtada, qaimuna khabar. Setiap khabar marfu, qaimuna marfu. Tanda rofanya wow. Kenapa tanda rofanya wow? Jama' muzakkaris salim. Nah, kalau ini baru ada diingat tanda rofa. Wa ma asbaha zalika, dan apa saja yang menyerupai itu. Kemudian sekarang pembagian khobar. Tadi pembagian mubtada. Wal khobaru kismani, dan khobar itu kisman. Ada dua bagian.
mufradun wa ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Nah, ini ada istilah adik ya. Mufrad dalam bab khobar jangan disamakan dengan mufrad dalam bab ma'rifatil alamatil i'rab, nanti beda adanya ya. Khobar ya. Khobar ada dua, yang pertama mufrad, yang kedua namanya ghairu mufrad ya. Ya, yang mufrad ini definisinya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya, wala syabihan bil jumlah. Nah, ghairu mufrad ini dibagi menjadi dua. Ghairu mufrad ya, dibagi menjadi dua, ada yang jumlatan, ada yang jumlatan, ada yang ya, yang jumlah ini dibagi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ghairu syibhul jumlah ini dibagi menjadi dua, yaitu jar majrur, jarun wa majrur, kemudian zaraf wa mazruf. Nah, gitu. Ini singkat kelihatannya, adik, tapi kalau dibahas ini, kalau mengikuti pembahasan kitab-kitab yang besar, ya lumayan, ya. Tapi ini secara garis besar dulu, maklum karena otaknya masih otak SD. Ya, secara sepintas saja, adik, sekilas pembahasannya, supaya nanti jangan ya keluar lagi ya, Dede, pas dimasukkan malah keluar. Nah, ini repot ya adanya. Ya, khobar terdiri dari dua macam, namanya khobar mufrad dan yang kedua namanya khobar ghairu mufrad ya. Nah, khobar mufrad itu hadiri khobar yang terdiri dari ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Khobar yang tidak terdiri dari jumlah dan tidak serupa dengan jumlah, itu namanya khobar mufrad, walaupun itu berbentuk tasniyah maupun jama'. Kayak contoh tadi kan, Zaidun qaimun, ini sama-sama mufrad. Az-zaidani qaimani, sama-sama tasniyah. Az-zaiduna qaimuna, sama-sama jama'. Nah, walaupun berbentuk tasniyah dan jama', itu tetap dikatakan namanya khobar mufrad namanya. Yang sudah dicontohkan tadi itu. Kan Zaidun qaimun, ini sama-sama mufrad. Az-zaidani qaimani, ini sama-sama tasniyah. Az-zaiduna qaimuna, ini sama-sama jama'. Nah, walaupun sama-sama tasniyah dan sama-sama jama', tetap dikatakan ini namanya khobar mufrad. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Kebetulan ini si mufrad ya. Nah, terus az-zaidani qaimani, zaidani mubtada, qaimani khobar dalam keadaan tasniyah. Az-zaiduna mubtada, qaimuna khobar dalam keadaan jama'. Nah, tiga contoh ini adik tetap dikatakan namanya khobar mufrad. Kenapa dikatakan khobar mufrad? Karena
ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Coba sekarang sama-sama ya definisi khabar mufrad. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ulang. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ulang. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ulang. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya, khabar yang tidak terdiri dari jumlah dan tidak terdiri dari serupa dengan jumlah. Udah gitu nama khabar mufrad. Nah, yang kedua khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad itu dibagi dua. Ya, yang ada di definisi ini. Ada yang jumlatan dan ada yang syabihan bil jumlah atau syibhul jumlah. Masing-masing dibagi dua, dibagi terus ada itu. Cuma kita tidak dapat bagian, dibagi dan kita tidak dapat bagian. Ya. Jumlah dibagi menjadi dua. Ada namanya jumlah fi'liyah. Yang kedua namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Misalnya Zaidun koma abuhu. Ya, Zaidun koma abuhu. Zaidun di sini menjadi mubtada. Koma fi'il, abuhu fa'il. Jumlah fi'il dengan fa'il ini menjadi khobar dari Zaidun. Nah, gitu. Saya ulang, Zaidun di sini mubtada. Terus koma fi'il, abuhu fa'il. Fi'il fa'il kedua-duanya ini menjadi khobar dari Zaidun. Nah, ini namanya khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Paham kira-kira? Khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Nanti kalau sudah kita baca Al-Quran ada itu baru nampak ada itu. Ini sekedar contoh untuk mempercepat proses saja ya, adanya. Supaya tidak kelamaan di tingkat SD adanya. Supaya minggu besok udah hari Rabu udah selesai naik udah tingkat SMP gitu. Mukhtasar Jidan. Ya, kemudian yang jumlah ismiyah misalnya Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Si Zaid abuhu bapaknya berdiri. Zaidun di sini menjadi mubtada. Ini nanti namanya mubtada awal. Abuhu ini jadi mubtada juga. Ini nanti namanya mubtada sani kedua. Sanin. Nah, qaimun di sini menjadi khobar dari abuhu menjadi khobar. Nah, jumlah abuhu sebagai mubtada dan qaimun sebagai khobar, kedua-duanya ini menjadi khobar dari Zaidun mubtada pertama. Itu yang ada pada qul huwallahu ahad tadi itu. Qul huwallahu ahad huwa mubtada. Allahu juga menjadi mubtada. Ahadun di sini jadi khobar dari Allah. Jumlah Allah mubtada, ahadun khobar menjadi khobar dari huwa. Begitu modelnya. Ada deh ya. Bagaimana? Paham ini tentang khobar yang terdiri dari mufrad, yaitu tentang jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Saya ulang ya. Jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Contoh jumlah fi'liyah itu Zaidun koma abuhu. Zaidun jadi mubtada. Koma fi'il, abuhu fa'il. Jumlah koma sebagai fi'il dan abu sebagai fa'il. Kedua-duanya ini yang namanya jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari Zaidun. Begitu. Terus Zaidun abuhu qaimun. Ini yang jumlah ismiyah ya, khobar dari jumlah ismiyah.
Zaidun di sini menjadi mubtada. Namanya mubtada awal namanya, mubtada pertama. Nah, abuhu sekarang jadi mubtada juga. Namanya mubtada sani, mubtada kedua. Nah, qaimun di sini menjadi khobar, tapi khobar dari abuhu. Nah, jumlah mubtada dan khobarnya yaitu qaimun, kedua-duanya ini namanya jumlah ismiyah yang menjadi khobar dari Zaidun. Begitu. Kemudian berikutnya adalah khobar yang terdiri dari syibhul jumlah namanya, yang serupa dengan jumlah. Mana yang serupa dengan jumlah? Yaitu jarun wa majrur, jar majrur, dan zaraf mazruf atau zaraf. Ya. Contoh yang jar majrur misalnya Zaidun fid dari. Zaid berada fid dari. Zaidun fid dari. Zaidun menjadi mubtada. Setiap mubtada mencari khobar. Mana khobar daripada Zaidun? Fid dari. Nah, fid dari ini kan jar majrur kan? Fi huruf jar, ad-dari majrurun bi fi. Nah, jumlah fi dengan ad-dari ini namanya jar majrur menjadi khobar dari Zaidun. Kalau dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji. Itu mubtada ada di kan ropa. Berada di awal ropa. Mana khobarnya? Lillahi. Li huruf jar, Allahi majrurun bi lam. Alhamdulillah berarti itu jumlah mubtada khobar juga ada itu. Ya. Nah, itu nanti sistem praktiknya itu ada deh ya. Kalau ada yang ropa pokoknya, baik tanda ropaknya apapun, terus ingat, ini apa ya? Ini fa'il enggak? Mubtada enggak? Ini khobar enggak? Gitu. Kalau seperti itu model praktiknya lebih melekat ya. Gitu. Kemudian misalnya yang kedua ya, syibul jumlah itu zaraf. Zaraf misalnya Zaidun amamal masjidi. Amam atau indaka boleh. Amamal masjidi. Si Zaid berada di depan masjidi. Zaraf ya. Amama. Zaraf itu nasab ada itu. Atau indaka boleh. Indaka. Zaidun indaka, berada di sisimu. Ya. Kalau mengatakan indaka berarti tempat kan? Indaka zaraf. Atau misalnya amam. Zaidun amamal masjidi. Zaid berada di depan masjid. Zaidun jadi mubtada. Amamal zaraf mazruf menjadi khobar dari Zaidun. Ya. Udah selesai itu pembahasan tentang khobar. Di sini semuanya udah dijelaskan juga contohnya. Jadi kita baca aja sedikit ya contohnya. Wal khobaru qismani, khobar ada dua bagian, mufrad wa ghair mufrad. Wal mufradu maka contoh mufrad nau Zaidun qaimun. Udah. Wa ghair mufrad arba'atu asya. Ini. Ghair mufrad arba'atu asya, ada 4 perkara, al-jar wa majrur, terus waz-zarfu zaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il bersama fa'ilnya. Jadi istilahnya jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'a khabarihi. Nah, mubtada bersama khabarnya. Ini namanya jumlah ismiyah. Nau qalika, contoh ungkapanmu Zaidun fid dari, ini contoh apa? Jar majrur. Zaidun indaka, ini contoh zaraf. Zaidun koma abuhu, contoh fi'liyah, khabar dari jumlah fi'liyah. Zaidun jariyatu zahibatun, jumlah ismiyah. Udah sama dengan penjelasan yang tadi. Ada ya.